Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Inilah kitab suci Al-Qur'an, kata Allah, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya tidak ada keraguan apa, Bapak Ibu yang rahimakumullah? Maksudnya tidak ada keraguan adalah bahwa kitab suci Al-Qur'an ini, kitab yang senantiasa kita baca dan kita amalkan ini, tidak ada keraguan bahwa itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada campur tangan dari siapapun, baik itu dari jin ataupun manusia, bahwa Al-Quran itu benar-benar merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perubahan sama sekali, Pak. Lah niki yang kemudian membedakan antara Al-Quran dengan hadis Nabi. Kalau Al-Quran niku dari Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang berubah. Tetapi berbeda dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu asalipun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Nabi Muhammad menyampaikan dengan bahasa beliau sendiri. Niki perbedaan antara Al-Quran dengan hadis. Hadirin rahimakumullah, kalau tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan bahwa itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin panjenengan sedoyo tanya, mungkin kita semua bertanya, lalu apa buktinya? Apa buktinya bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah? Wonten sing sakit jawab, monggo. Napa bukti niki? Wonten, Pak. Apa buktinya kalau Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama memberikan ulasan yang begitu panjang tentang bukti-bukti bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya hanya akan menyampaikan dua alasan saja. Yang pertama adalah kenapa Al-Quran dikatakan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti pertama, karena hingga sekarang tidak ada satupun yang bisa membuat yang semisal atau yang sepadan dengan Al-Quran. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan Al-Quran masih turun di tengah-tengah beliau, banyak di antara kaum beliau pada waktu itu yang ingkar, tidak percaya bahwa Al-Quran ini merupakan firman Allah. Ada di antara mereka yang berkata bahwa itu karya Muhammad. Ada di antara mereka yang berkata bahwa itu karya rahib Yahudi. Ada di antara mereka yang membantah dengan alasan-alasan lainnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menantang mereka, Pak. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, seandainya manusia dan jin seluruhnya berkumpul untuk membuat tandingan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, maka pasti kata Allah mereka tidak akan mampu membuat tandingan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun satu sama lain saling membantu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tantangan Allah kepada orang yang ingkar terhadap Al-Quran untuk membuat hal yang serupa niki berlangsung hingga sekarang, bahkan hingga hari kiamat. Maka apakah panjenengan semua pernah tahu ada tandingan yang setara dengan Al-Quran? Jawabannya tidak ada.